Ibu mau lihat aku dipermalukan? Mau lihat motor ditarik depan mata semua orang? Pernahkah Anda membayangkan sebuah motor yang baru saja keluar dari dealer, masih mengilap, masih berbau cat baru, justru menjadi awal dari hancurnya sebuah keluarga? Ibu mau lihat aku Di dipermalukan? sebuah daerah di Mau lihat motor Sumatera ditarik depan Utara, mata semua orang? warga digemparkan oleh sebuah video singkat yang beredar cepat di media sosial. Bukan video kecelakaan, bukan video perkelahian antar geng, melainkan rekaman seorang anak laki-laki yang dengan penuh emosi mendorong, menyeret, bahkan memukul ibu kandungnya sendiri di depan rumah mereka. Alasannya terdengar sepele, cicilan motor yang menunggak. Wanita paruhbaya itu terjatuh di tanah yang setiap hari ia sapu sendiri. Tangannya gemetar, bukan untuk melawan, melainkan untuk melindungi wajahnya dari amarah anak yang dulu ia gendong 9 bulan di dalam rahimnya. Tetangga hanya bisa berteriak. Kamera ponsel merekam tanpa henti. Dan dalam hitungan jam, dunia maya menghakimi. Bagaimana mungkin sebuah kendaraan bermesin lebih berharga daripada air susu seorang ibu? Apa yang sebenarnya terjadi hingga hati seorang anak bisa membeku sedingin itu? Sebelum Anda menilai, sebelum Anda mengutuk, simak kisah ini sampai akhir. Karena tragedi seperti ini seringkali berawal dari hal yang kita anggap kecil. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kisah yang mungkin akan mengaduk emosi Anda, mari berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, renungkan satu hal sederhana. Kapan terakhir kali Anda benar-benar berbicara dengan orang tua Anda tanpa nada tinggi, tanpa tergesa, tanpa merasa lebih benar? Tuliskan di kolom komentar. Anda menyimak kisah ini dari kota mana? Apakah dari Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, atau dari desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota? Kehadiran Anda penting, karena di balik setiap layar ada hati yang sedang belajar, sedang diingatkan, atau mungkin sedang bergumul dengan rasa bersalahnya sendiri. Jika orang tua Anda masih hidup, jangan hanya menonton. Setelah video ini selesai, hubungi mereka. Ucapkan terima kasih. Atau minimal, tanyakan apakah mereka sudah makan hari ini? Dan sekarang, tuliskan doa terbaik Anda untuk mereka di kolom komentar. Doa sederhana, semoga ibu dan ayah selalu sehat. Itu cukup. Namun, jika orang tua Anda telah tiada, kirimkan Al-Fatihah, doa, atau kalimat rindu Anda di kolom komentar. Biarkan ruang ini menjadi saksi bahwa cinta kepada orang tua tidak berhenti meski mereka telah pergi. Channel Kisah Hati Orang Tua bukan sekedar tempat bercerita. Ini adalah ruang pengingat. Pengingat bahwa dunia boleh keras, ekonomi boleh sulit, tekanan hidup boleh datang bertubi-tubi. Tetapi orang tua bukan tempat melampiaskan amarah. Jika Anda percaya nilai bakti harus terus digaungkan, tekan tombol like sekarang juga. Satu klik Anda mungkin terlihat kecil, tetapi algoritma bekerja dengan angka. Dan semakin banyak angka, semakin luas pesan ini tersebar. Bagi Anda yang belum bergabung, tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan untuk sekedar menambah angka pelanggan, tetapi agar Anda tidak melewatkan kisah-kisah yang mungkin suatu hari menyelamatkan Anda dari keputusan yang salah. Mari jadikan komentar Anda bukan hanya sekedar tulisan, tetapi komitmen. Komitmen untuk tidak menjadi anak yang menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Di sebuah sudut kota kecil di Sumatera Utara, Arman dikenal sebagai pemuda yang selalu ingin terlihat lebih dari kemampuannya. Usianya baru 23 tahun, tubuhnya tinggi dan tegap, suaranya keras, dan caranya berjalan selalu penuh percaya diri. Namun di balik penampilan itu, hidupnya sebenarnya rapuh. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap, kadang membantu bongkar muat di pasar, kadang ikut proyek bangunan harian,
kadang tidak bekerja sama sekali. Suatu hari Arman pulang dengan wajah berseri-seri. Ia baru saja menandatangani kontrak kredit sebuah motor baru. Warnanya hitam mengkilap, velgnya besar, suaranya halus. Motor itu bukan kebutuhan mendesak. Ia tidak menggunakannya untuk usaha tetap, bukan pula untuk mengantar orang tua berobat. Motor itu adalah simbol pengakuan, simbol harga diri yang ia bangun dari pandangan orang lain. Ketika motor itu pertama kali masuk ke halaman rumah sederhana mereka, Nurhayati, ibunya, hanya berdiri di ambang pintu. Rumah itu berdinding papan tua, lantainya semen kasar, atapnya beberapa kali bocor saat hujan deras. Kontras sekali dengan motor baru yang kini terparkir di depan rumah. "Bagus sekali, Nak, motornya," ucap Nurhayati pelan, mencoba tersenyum. Ia tidak bertanya cicilannya berapa. Ia tidak bertanya uang mukanya dari mana. Ia hanya melihat kebahagiaan di wajah anaknya, dan itu cukup untuk membuatnya ikut tersenyum, meski hatinya mulai dihantui kecemasan yang tak bisa ia jelaskan. Cicilan motor itu tidak kecil. Jumlahnya hampir menyamai penghasilan Arman dalam 1 bulan. Itu pun jika ia bekerja penuh. Namun Arman yakin semuanya akan lancar. Ia berkata pada ibunya bahwa ia akan lebih rajin bekerja, akan mengambil lebih banyak proyek, bahkan berencana menjadi ojek online. Semua terdengar meyakinkan. Hari-hari pertama, motor itu menjadi pusat perhatian. Arman memarkirkannya di depan rumah dengan posisi miring agar terlihat gagah. Ia mengelapnya setiap pagi. Ia memutar-mutar gasnya saat melewati gang agar semua orang menoleh. Setiap pujian dari teman-temannya membuat dadanya mengembang. Namun kebanggaan itu tidak datang tanpa harga. Nurhayati adalah seorang penjual gorengan keliling. Setiap pagi sebelum subuh, ia sudah bangun, menguleni adonan, memotong tempe, mengiris cabai dan memanaskan minyak. Tangannya yang mulai keriput bekerja tanpa henti. Ia mendorong gerobak kecil menyusuri gang-gang sempit, menawarkan dagangannya dengan suara yang mulai serak dimakan usia. Sejak motor itu datang, sebagian penghasilan Nurhayati diam-diam mulai ia sisihkan. Bukan untuk dirinya, bukan untuk menabung hari tua, melainkan untuk membantu cicilan anaknya jika sewaktu-waktu kurang. Ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya berkata dalam hati, "Asal anakku senang." Namun yang tidak ia sadari, kebahagiaan yang dibangun dari gengsi jarang bertahan lama. Motor yang awalnya menjadi sumber kebanggaan, perlahan akan berubah menjadi sumber tekanan. Dan tekanan itu seperti api kecil, mulai menyala pelan di dalam rumah sederhana itu. Arman mulai terbiasa dengan kenyamanan baru. Ia jarang berjalan kaki lagi. Ia lebih sering nongkrong lebih jauh. Ia merasa derajatnya naik. Padahal yang naik sebenarnya hanyalah beban bulanan yang belum tentu mampu ia bayar. Disinilah semuanya bermula. Bukan dari kebencian, bukan dari niat jahat, tetapi dari keputusan yang diambil demi pengakuan tanpa perhitungan matang. Motor itu berdiri gagah di depan rumah. Namun tak seorang pun menyadari bahwa benda mengkilap itu sedang menunggu waktu untuk menguji kasih sayang dalam keluarga tersebut. Bulan pertama cicilan masih terasa ringan. Arman membayar tepat waktu. Ia bahkan sempat mengunggah foto struk pembayaran di media sosial, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya bertanggung jawab. Teman-temannya memberi komentar pujian. "Mantap, Bang. Gas terus." Itu cukup membuatnya merasa berhasil. Namun realitas tidak bisa ditutup dengan filter dan pujian. Memasuki bulan kedua, pekerjaan mulai seret. Proyek bangunan yang biasa ia ikuti berhenti karena pemiliknya kekurangan dana. Pekerjaan bongkar muat juga tidak rutin. Ada hari-hari ketika Arman hanya duduk di warung kopi dari pagi hingga sore, berharap ada telepon masuk yang menawarkan kerja. Cicilan jatuh tempo. Jumlahnya tetap sama. Tidak peduli Arman bekerja atau tidak. Tidak peduli ia punya uang atau tidak. Awalnya ia masih tenang. Ia yakin bisa menutup kekurangan dari hasil jualan ibunya.
Nurhayati memang tidak pernah menghitung secara detail berapa uang yang ia serahkan setiap hari kepada Arman. Ia hanya percaya, jika anaknya berkata kurang, ia akan menambah dari hasil simpanan kecilnya. Namun bulan ketiga menjadi titik mulai retaknya ketenangan itu. Debt collector datang untuk pertama kalinya. Dua pria berjaket hitam berdiri di depan pagar rumah. Ketukan mereka keras, bukan sekadar formalitas. Tetangga mulai mengintip dari balik tirai. "Pak Arman ada? Cicilan sudah lewat seminggu." Salah satu dari mereka berkata dengan nada datar, namun tegas. Arman keluar dengan wajah tegang. Ia tersenyum kaku, berusaha terlihat santai. Ia meminta waktu beberapa hari lagi. Petugas itu mengangguk, tetapi memberi peringatan bahwa denda berjalan. Sejak hari itu, suasana rumah berubah. Arman mulai mudah tersinggung. Setiap suara motor lain di depan rumah membuatnya waspada. Setiap panggilan tak dikenal membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Nurhayati merasakan perubahan itu. Ia melihat anaknya lebih sering marah tanpa sebab. Lebih sering menghela napas panjang. Lebih sering membentak hal-hal kecil. "Ibu hari ini dapat berapa?" tanya Arman suatu sore. Nadanya tidak lagi selembut dulu. "Lumayan, Nak. Tapi banyak yang utang tadi," jawab Nurhayati. Jujur, jawaban itu seperti percikan bensin ke bara kecil di dalam diri Arman. "Kenapa dikasih utang? Ibu ini terlalu lembek. Uang kita kurang, Bu." Suaranya meninggi. Nurhayati terdiam. Ia tidak terbiasa dibentak seperti itu. Namun ia memilih menahan diri. Dalam pikirannya hanya satu. Mungkin anaknya sedang tertekan. Hari-hari berikutnya, tekanan makin terasa. Denda bertambah. Telepon penagihan semakin sering. Kali ini bukan hanya ke Arman, tetapi juga ke nomor rumah yang ia cantumkan saat pengajuan kredit. Nomor ibunya. Nurhayati mulai mendengar suara kasar di ujung telepon. "Bu, tolong ingatkan anaknya. Kalau tidak dibayar, motor kami tarik." Setiap kali telepon itu berakhir, tangan Nurhayati gemetar. Ia merasa bersalah. Seolah-olah kegagalan membayar cicilan adalah kesalahannya. Arman, alih-alih introspeksi, mulai mencari kambing hitam. Ia menyalahkan keadaan. Ia menyalahkan proyek yang berhenti. Ia menyalahkan harga bahan pokok. Dan perlahan, ia mulai menyalahkan ibunya. "Ibu sih jualannya sedikit. Kalau lebih rajin keliling, pasti cukup," ucapnya suatu malam dengan nada sinis. Padahal, Nurhayati sudah berangkat sebelum matahari terbit dan pulang saat matahari hampir tenggelam. Tekanan finansial yang seharusnya menjadi tanggung jawab Arman sendiri, kini berubah menjadi beban emosional di dalam rumah itu. Motor yang dulu ia elus penuh bangga, kini ia pandangi dengan campuran cemas dan kesal. Benda itu tidak lagi sekadar simbol kebanggaan. Ia telah berubah menjadi pengingat utang yang terus menghantui. Dan di balik semua itu, seorang ibu mulai berjalan lebih jauh. Mendorong gerobaknya lebih lama, demi menutup kekurangan yang bukan ia ciptakan. Cicilan itu bukan hanya angka di atas kertas. Ia telah berubah menjadi tekanan yang perlahan menggerogoti kesabaran, harga diri, dan hubungan dalam keluarga kecil itu. Api kecil yang dulu menyala diam-diam, kini mulai membesar. Tekanan yang datang karena cicilan tidak hanya menggerogoti dompet Arman. Ia mulai menggerogoti harga dirinya. Di luar rumah, Arman masih berusaha terlihat percaya diri. Ia tetap datang ke warung kopi dengan motor hitamnya. Ia tetap tertawa keras bersama teman-temannya. Namun di dalam dirinya, ada rasa takut yang tidak ingin ia akui. Takut terlihat gagal. Setiap kali ada teman yang bertanya,
Cicilan lancar, Bang. Arman menjawab singkat. Aman. Padahal tidak ada yang benar-benar aman. Ia tidak ingin dicap lemah, tidak ingin dianggap tidak mampu. Maka yang ia lakukan bukan memperbaiki keadaan, melainkan menutupi rasa tidak mampunya dengan sikap defensif dan amarah. Di rumah, perubahan itu semakin nyata. Arman mulai jarang membantu ibunya. Dulu sesekali ia mengangkat tabung gas, memperbaiki atap bocor, atau setidaknya mengantar ibunya belanja ke pasar. Kini ia lebih sering keluar pagi dan pulang malam. Entah benar bekerja atau sekadar menghindari rumah. Nurhayati melihat semuanya. Ia tahu anaknya sedang tertekan. Ia tahu cicilan itu lebih besar dari kemampuan Arman. Namun sebagai ibu, ia memilih diam dan membantu sebisanya. Suatu malam, saat hujan turun deras dan atap rumah kembali bocor di sudut dapur, Nurhayati sedang memindahkan ember penampung air. Arman duduk di ruang tengah, memandangi ponselnya. Besok, ibu coba tambah jualan risoles ya, Nak. Mungkin bisa lebih banyak. Ucapnya pelan. Alih-alih berterima kasih, Arman justru menjawab dengan nada ketus. Bukan cuma risoles, Bu. Ibu harus mikir gimana caranya uang cukup. Jangan cuma pasrah. Kalimat itu sederhana, tetapi nadanya tajam. Nurhayati terdiam. Hatinya perih. Ia tidak pernah pasrah. Ia hanya bekerja dalam diam. Ego Arman semakin membesar seiring tekanan yang ia rasakan. Dalam pikirannya, ia merasa dunia tidak adil. Ia merasa sudah berusaha. Ia merasa layak mendapatkan motor itu. Maka ketika kenyataan tidak sesuai harapan, yang ia lakukan bukan mengakui kesalahan keputusan, melainkan menyalahkan lingkungan. Ia mulai menghitung-hitung pengeluaran rumah. Listrik, air, belanja dapur. Semua ia jadikan bahan untuk mengomel. Kalau ibu hemat, kita nggak akan begini, katanya suatu sore. Padahal listrik yang menyala hanya lampu dan kipas tua. Belanja dapur hanya cukup untuk makan sederhana. Ego bekerja dengan cara yang licik. Ia membuat seseorang merasa benar meski sebenarnya salah arah. Ia membuat seseorang melihat pengorbanan orang lain sebagai kewajiban, bukan sebagai cinta. Arman mulai melihat ibunya bukan sebagai penopang, tetapi sebagai sumber kekurangan. Setiap kali uang tidak cukup, yang ia lihat bukan kurangnya kerja kerasnya sendiri, melainkan kurangnya pemasukan dari ibunya. Tekanan itu juga mengubah caranya berbicara. Suaranya lebih tinggi. Tatapannya lebih tajam. Ia tidak lagi sabar mendengar penjelasan. Ia lebih cepat membentak daripada mendengar. Tetangga mulai memperhatikan. Beberapa kali terdengar suara Arman meninggi dari dalam rumah. Namun Nurhayati selalu berkata pada siapapun yang bertanya, "Tidak apa-apa, dia cuma capek." Padahal yang capek bukan hanya Arman. Suatu hari, Arman pulang dengan wajah kusut. Ia baru saja mendapat telepon dari pihak leasing. Peringatan terakhir sebelum penarikan. Ia duduk diam beberapa menit. Lalu tanpa benar-benar berpikir, ia berkata pada ibunya, "Ibu punya simpanan lagi kan?" Nurhayati terdiam lebih lama dari biasanya. Simpanan yang ia punya hanyalah uang darurat untuk berobat jika suatu hari ia sakit. Namun melihat wajah anaknya yang penuh tekanan, ia menjawab pelan, "Ada sedikit." Di titik itulah, sesuatu berubah. Arman tidak lagi merasa bersalah menerima. Ia merasa itu wajar. Seolah memang tugas ibunya memastikan cicilannya lancar. Ego telah menutup rasa terima kasih. Tekanan telah berubah menjadi pembenaran. Dan di dalam rumah sederhana itu, hubungan antara ibu dan anak mulai retak. Bukan karena kemiskinan, bukan karena kekurangan, tetapi karena satu hal yang tidak terlihat. Ego yang dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan. Motor itu masih terparkir di depan rumah. Masih mengkilap. Namun di dalam hati Arman, sesuatu yang lebih penting mulai berkarat. Pagi itu udara terasa lebih panas dari biasanya, meski matahari belum sepenuhnya tinggi. Nurhayati baru saja pulang dari berjualan lebih awal karena dagangannya cepat habis.
Ia berharap itu pertanda baik. Ia berharap hari itu lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Namun harapan itu runtuh ketika 2 motor berhenti di depan rumah mereka menjelang siang. 2 pria yang sama seperti sebelumnya turun dengan langkah tegas. Jaket hitam, wajah datar tanpa emosi. Mereka tidak lagi sekadar mengingatkan. Kami sudah beri waktu cukup lama. Hari ini harus ada pembayaran. Kalau tidak, unit kami tarik. Ujar salah satu dari mereka tanpa basa-basi. Arman yang sedang duduk di ruang tengah mendengar suara itu. Jantungnya langsung berdegup kencang. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia keluar dengan wajah kaku, berusaha mempertahankan wibawa di depan tetangga yang mulai memperhatikan dari kejauhan. "Bang, kasih waktu lagi. Saya lagi usaha cari uang," katanya. Kali ini suaranya tidak lagi percaya diri. Petugas itu menggeleng. "Sudah lewat batas toleransi. Kalau hari ini tidak ada pembayaran minimal, kami jalankan prosedur." Kata prosedur terdengar seperti ancaman yang memukul harga diri Arman tepat di tengah dada. Ia merasa dipermalukan, bukan hanya oleh petugas leasing, tetapi oleh keadaan. Tetangga yang berdiri di depan rumah masing-masing menjadi saksi bisu. Motor yang dulu ia banggakan kini seperti barang sitaan yang siap diangkut. Petugas memberi waktu 1 jam. 1 jam untuk mencari uang yang tidak ia miliki. Arman masuk ke dalam rumah dengan langkah cepat dan nafas berat. Wajahnya memerah, bukan hanya karena panas, tetapi karena campuran malu dan marah yang menumpuk. Nurhayati berdiri di dapur kecil, memindahkan gorengan sisa ke dalam wadah plastik. "Kenapa, Nak?" tanyanya pelan. "Kenapa? Mereka mau tarik motor hari ini." Suara itu membuat Nurhayati terkejut. Ia jarang mendengar nada sekeras itu. "Ibu sudah kasih semua yang ibu punya minggu lalu, Nak," jawabnya hati-hati. Namun kata-kata itu justru menjadi pemicu. Mana uangnya? Pasti ibu simpan," tuduh Arman tanpa berpikir panjang. Tuduhan itu seperti tamparan tak terlihat. Selama ini Nurhayati tidak pernah menyembunyikan apapun dari anaknya. Bahkan uang receh pun ia hitung di depan Arman. "Ibu tidak sembunyikan apa-apa." Suaranya mulai bergetar. Tekanan 1 jam terasa seperti bom waktu. Ego Arman yang selama ini dipupuk oleh gengsi kini meledak dalam bentuk kemarahan yang tidak terkendali. Dalam pikirannya, ia merasa dikhianati. Ia merasa sendirian menghadapi semuanya. Padahal kenyataannya, ibunya selalu berdiri di belakangnya. Arman berjalan mondar-mandir, tangannya mengepal. Ia merasa terpojok. Ia merasa dipermalukan di depan kampungnya sendiri. Dan dalam keadaan terpojok, seseorang yang tidak mampu mengelola emosi akan mencari pelampiasan. "Ibu tahu nggak? Malu kali aku sama mereka. Semua orang lihat," teriaknya. Nurhayati hanya menunduk. Bagi seorang ibu, rasa malu anaknya lebih berat daripada rasa malunya sendiri. Ibu bisa pinjam sama tetangga. Ia mencoba menawarkan solusi. Namun Arman sudah tidak mendengar solusi. Ia hanya mendengar tekanan. "Semua ini karena ibu nggak pernah serius bantu aku," katanya tajam. Kalimat itu tidak adil, tidak masuk akal. Tetapi saat emosi menguasai logika, keadilan menjadi kabur. Di luar rumah, waktu terus berjalan. Petugas menunggu. Di dalam rumah, udara terasa sesak, seolah dinding-dinding papan menyaksikan badai yang akan segera pecah. Nurhayati melangkah ke kamar kecilnya. Ia membuka lemari tua dan mengambil sebuah amplop coklat. Di dalamnya ada uang yang ia simpan untuk berjaga-jaga jika suatu hari ia sakit keras. Tangannya gemetar saat menyerahkan amplop itu. "Ini sisa yang ada, Nak." Arman merampasnya dengan cepat dan menghitung. Jumlahnya tidak cukup. Tidak cukup untuk menyelamatkan harga dirinya hari itu. Waktu hampir habis. Dan di detik-detik penuh tekanan itulah, amarah yang selama ini dipendam berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Hari itu, bukan hanya motor yang terancam ditarik. Hubungan antara ibu dan anak itu pun berada di ambang kehancuran. Satu keputusan emosional,
Satu ledakan kemarahan akan segera mengubah semuanya. Dan tak seorang pun di rumah kecil itu benar-benar siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sisa waktu yang diberikan petugas leasing tinggal beberapa menit. Suara mereka terdengar samar dari luar pagar, berbicara satu sama lain sambil sesekali melirik ke arah rumah. Tekanan itu seperti jarum yang menusuk kepala Arman tanpa henti. Di tangannya masih tergenggam amplop coklat milik ibunya. Ia sudah menghitungnya berulang kali. Tetap tidak cukup. Nafasnya memburu. Dadanya naik turun cepat. Ia merasa dikepung oleh hutang, oleh rasa malu, oleh pandangan tetangga. Namun yang paling kuat adalah perasaan harga dirinya diinjak. "Ibu masih simpan yang lain kan?" Tanyanya lagi. Kali ini bukan lagi pertanyaan, melainkan tuduhan. Nurhayati menggeleng pelan. "Itu semua, Nak. Ibu tidak ada lagi." Jawaban itu seperti percikan terakhir pada bara yang sudah menyala besar. "Aku nggak percaya," bentak Arman. Ia melangkah mendekat. Wajahnya tegang. Matanya merah oleh emosi yang tak terkendali. Nurhayati mundur selangkah, bukan karena takut pada anaknya, tetapi karena terkejut melihat ekspresi yang begitu asing di wajah yang dulu begitu lembut. "Demi apa ibu sembunyikan uang? Demi apa?" Suaranya menggema di ruang sempit itu. "Ibu tidak sembunyikan apapun," jawab Nurhayati. Suaranya hampir tak terdengar. Dalam satu gerakan cepat yang dipenuhi amarah, Arman mendorong bahu ibunya. Tidak terlalu keras pada awalnya, tetapi cukup membuat wanita itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai semen yang dingin. Suara tubuh yang jatuh itu terdengar jelas. Lebih jelas dari suara motor yang dulu ia banggakan. Beberapa tetangga yang berdiri di luar mulai mendekat. Mereka mendengar teriakan. Mereka merasakan ada yang tidak beres. Arman, yang sudah kehilangan kendali, tidak berhenti di situ. "Ibu mau lihat aku dipermalukan? Mau lihat motor ditarik depan mata semua orang?" teriaknya. Nurhayati mencoba bangkit perlahan. Tangannya bergetar menopang tubuhnya sendiri. "Sudah, Nak. Kalau memang harus ditarik, biar saja," katanya lirih. Kalimat itu bukan bentuk menyerah. Itu bentuk keikhlasan seorang ibu yang lebih memilih kehilangan barang daripada kehilangan anaknya. Namun bagi Arman yang dikuasai ego, kalimat itu terdengar seperti penghinaan terhadap perjuangannya. Dalam ledakan emosi berikutnya, ia menarik lengan ibunya dengan kasar. Gerakan itu membuat tubuh renta itu kembali oleng. Tangisan Nurhayati pecah, bukan tangisan marah, bukan tangisan melawan, tangisan sakit dan takut bercampur menjadi satu. "Lepaskan, Nak, sakit," suaranya retak. Tetangga kini sudah berdiri di depan pagar. Beberapa mencoba berteriak agar Arman berhenti. Namun dalam keadaan seperti itu, suara luar terasa jauh. Arman yang sudah kehilangan kendali menyeret ibunya beberapa langkah ke arah pintu, seolah ingin menunjukkan kepada petugas di luar bahwa semua ini bukan salahnya, bahwa ia korban keadaan. Padahal yang ia lakukan justru menjadikannya pelaku. Seorang pemuda tetangga spontan mengangkat ponsel. Ia merekam, bukan untuk mencari sensasi, tetapi sebagai bukti jika keadaan semakin buruk. Dan dalam hitungan detik, tindakan yang didorong oleh emosi sesaat itu terekam jelas. Arman yang dulu digendong dan disuapi, kini berdiri dengan tangan yang baru saja menyakiti wanita yang melahirkannya. Nurhayati terjatuh lagi, kali ini lebih keras. Kepalanya hampir membentur dinding. Ia meringis kesakitan, tetapi tetap tidak membalas dengan kemarahan. "Ibu cuma mau kamu tenang, Nak," bisiknya. Kalimat itu seperti ironi paling pahit di tengah kekacauan. Petugas leasing yang melihat kejadian itu akhirnya masuk untuk melerai. Mereka tidak menyangka penagihan akan berujung seperti ini. Motor tetap mereka tarik, prosedur tetap berjalan. Namun yang jauh lebih berat dari penarikan motor adalah pemandangan seorang anak menganiaya ibunya sendiri di depan umum.
Arman berdiri terpaku ketika motor itu dinaikkan ke mobil bak terbuka. Tangannya masih gemetar, wajahnya pucat. Tetangga tidak lagi memandangnya dengan kagum seperti dulu saat ia memamerkan motornya. Tatapan mereka kini berbeda, campuran kecewa, marah, dan jijik. Sementara itu, Nurhayati dibantu bangkit oleh seorang ibu tetangga. Air matanya masih mengalir, tetapi bibirnya tetap mengucap satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. Jangan salahkan dia cuma lagi banyak pikiran. Tangan yang tak lagi berbakti telah melakukan sesuatu yang tak bisa ditarik kembali seperti motor yang pergi. Motor itu mungkin hilang hari itu. Namun yang benar-benar hilang adalah sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu rasa hormat seorang anak kepada ibunya. Dan tanpa disadari Arman, video yang merekam detik-detik itu telah mulai berpindah dari satu ponsel ke ponsel lain menuju sesuatu yang lebih besar daripada sekedar peristiwa di gang kecil Sumatera Utara itu. Sore itu, gang kecil di Sumatera Utara yang biasanya riuh oleh suara anak-anak bermain, mendadak berubah sunyi. Bukan karena hujan, bukan karena listrik padam, tetapi karena satu peristiwa yang membuat orang-orang kehilangan kata. Video berdurasi kurang dari 2 menit itu mulai menyebar. Awalnya hanya di grup WhatsApp warga, lalu pindah ke Facebook. Tak lama kemudian masuk ke Instagram dan TikTok. Dalam hitungan jam, wajah Arman dan ibunya sudah dilihat ribuan orang. Rekaman itu jelas, terlalu jelas untuk dibantah. Tampak Arman mendorong dan menyeret ibunya. Terdengar suara tangisan Nurhayati. Terlihat tetangga berteriak meminta ia berhenti. Semua terang, tanpa sensor. Judul-judul liar mulai bermunculan. Anak aniaya ibu gara-gara motor kredit. Durhaka demi gengsi. Lebih sayang kendaraan daripada ibu. Komentar berdatangan seperti hujan deras tanpa henti. Tidak ada yang membela Arman. Tidak ada yang memberi ruang pembenaran. Arman baru menyadari semuanya ketika seorang temannya mengirim tautan video itu ke ponselnya. "Bang, ini kau kan?" Tangannya gemetar saat membuka. Ia menonton dirinya sendiri, versi paling buruk dari dirinya. Wajahnya yang penuh amarah, tangannya yang kasar, suara ibunya yang memohon. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Arman merasa sesuatu yang lebih besar dari marah dan malu. Takut. Takut karena seluruh kampung tahu. Takut karena orang luar ikut menghakimi. Takut karena ini bukan lagi masalah cicilan. Ia keluar rumah malam itu untuk membeli rokok. Namun langkahnya terasa berat. Tatapan orang-orang berbeda. Tidak ada lagi senyum ramah. Tidak ada sapaan hangat. Beberapa orang bahkan terang-terangan berbisik ketika ia lewat. Itu dia anaknya. Kasihan kali ibunya. Malunya nggak ketulungan. Kata malu kini berbalik arah. Dulu ia malu karena motor hampir ditarik. Kini ia malu karena dirinya sendiri. Sementara itu, Nurhayati duduk di dalam rumah dengan kepala diperban sederhana. Luka fisiknya tidak terlalu parah, tetapi luka batinnya tak terlihat oleh kamera manapun. Beberapa ibu-ibu datang menjenguk. Mereka membawa makanan dan simpati. "Laporkan saja, Bu, sudah keterlaluan," kata salah satu dari mereka. Namun Nurhayati menggeleng pelan. "Dia anak saya. Dia cuma hilaf," jawabnya pelan. Kalimat itu menyebar lebih cepat daripada videonya. Seorang ibu yang tetap membela anaknya, bahkan setelah dipukul dan diseret. Di sisi lain, Arman mulai merasakan tekanan yang berbeda.
bukan lagi tekanan finansial, melainkan tekanan sosial. Teleponnya tak berhenti berbunyi. Pesan masuk penuh hujatan. Tak tahu diri. Durhaka. Semoga kau rasakan karma. Ia mencoba menenangkan diri dengan berkata bahwa orang-orang tidak tahu cerita lengkapnya. Bahwa mereka hanya melihat potongan video. Namun jauh di dalam hati, ia tahu satu hal. Apapun alasannya, ia tetap mengangkat tangan kepada ibunya. Dan itu tidak bisa dibenarkan. Malam itu ia duduk sendirian di ruang tengah. Motor sudah tidak ada. Halaman kosong terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia teringat bagaimana ia dulu membanggakan motor itu. Kini benda itu hilang, dan yang tersisa hanyalah jejak digital yang tak bisa ditarik kembali. Keesokan harinya, beberapa aparat desa datang ke rumah. Bukan dengan amarah, tetapi dengan kewajiban. Video itu sudah terlalu viral untuk diabaikan. Arman mulai menyadari bahwa konsekuensi tidak berhenti pada rasa malu. Ia melihat ibunya duduk di kursi kayu tua. Wajahnya pucat, tetapi tetap tenang. Tidak ada kebencian di matanya. Hanya kesedihan yang dalam. Di saat semua orang menghujatnya, satu-satunya orang yang masih membelanya adalah wanita yang baru saja ia sakiti. Ironisnya, justru itulah yang paling membuatnya terpukul. Malu yang ia rasakan kini bukan lagi karena tetangga. Bukan karena komentar warganet. Tetapi karena ia sadar, ia telah melukai orang yang paling tidak pantas ia lukai. Namun penyesalan yang muncul setelah kejadian tidak bisa menghapus rekaman yang sudah beredar. Tidak bisa memutar waktu. Malu itu datang terlambat. Dan terlambat seringkali berarti mahal. Karena kini bukan hanya harga diri yang hancur, tetapi masa depannya pun mulai berada di ujung tanduk. Viralnya video itu membuat kasus ini tidak lagi menjadi urusan keluarga semata. Dalam hitungan hari, aparat kepolisian setempat menerima laporan dari warga yang merasa tindakan tersebut sudah melewati batas. Tekanan publik membuat semuanya bergerak cepat. Pagi itu, 2 mobil polisi berhenti di depan rumah sederhana Nurhayati. Tidak ada sirine, tidak ada keributan. Tetapi kehadiran mereka cukup untuk membuat seluruh gang kembali ramai. Arman yang sedang duduk di dalam rumah langsung berdiri ketika mendengar ketukan pintu. "Saudara Arman?" tanya salah satu petugas dengan nada formal. "Iya," jawabnya pelan. Kali ini tanpa keberanian seperti saat ia menghadapi debt collector. "Kami perlu membawa Anda untuk dimintai keterangan terkait video yang beredar." Kalimat itu sederhana, tetapi berat. Tetangga kembali menjadi saksi, namun kali ini bukan tentang motor. Nurhayati yang mendengar percakapan itu keluar dari kamar. Wajahnya terlihat lelah, perban di kepalanya masih terpasang. "Pak, jangan ditahan dia. Dia cuma hilaf," katanya lirih. Petugas menjawab dengan sopan. "Kami hanya menjalankan prosedur, Bu. Semua akan diperiksa sesuai aturan." Arman tidak melawan, tidak berteriak, tidak membantah. Ia hanya berjalan mengikuti petugas dengan kepala tertunduk. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia benar-benar merasa kecil. Di kantor polisi, Arman duduk di ruang pemeriksaan. Meja kayu, kursi plastik, dan lampu neon yang terasa lebih terang dari biasanya. Di hadapannya, seorang penyidik memutar ulang video yang viral itu. "Ini Anda kan?" tanya penyidik. Arman terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Iya." "Kenapa Anda melakukan itu?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi sulit dijawab. Apakah ia akan berkata karena cicilan? Karena malu? Karena emosi? Semua alasan terdengar tidak cukup. "Saya emosi, Pak," jawabnya akhirnya. Penyidik menatapnya dalam-dalam.
Emosi bukan alasan untuk melakukan kekerasan, apalagi kepada orang tua. Proses pemeriksaan berjalan berjam-jam. Saksi-saksi dimintai keterangan, tetangga yang merekam video dipanggil. Bukti visual menjadi alat yang tak terbantahkan. Di sisi lain, Nurhayati juga dipanggil untuk memberikan pernyataan. Ia datang dengan langkah pelan. Hatinya terbelah antara rasa sakit dan naluri melindungi anaknya. "Apakah benar Anda mengalami kekerasan?" tanya penyidik dengan hati-hati. Nurhayati menunduk. "Dia cuma hilaf, Pak. Jangan dipenjara dia." Namun hukum tidak bekerja hanya berdasarkan maaf. Ada bukti, ada tekanan publik, ada pasal yang harus ditegakkan. Akhirnya, Arman resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ia ditahan untuk proses lebih lanjut. Ketika pintu sel ditutup di belakangnya, suara besi yang beradu terdengar lebih keras dari bentakannya hari itu. Di ruangan sempit itu, tidak ada motor, tidak ada teman, tidak ada penonton. Hanya dirinya sendiri. Malam pertama di tahanan adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Ia duduk bersandar di dinding dingin, menatap kosong ke lantai. Ia teringat wajah ibunya saat berkata, "Jangan dipenjara dia." Kata-kata itu seperti gema yang tak berhenti berputar. Beberapa hari kemudian, kasusnya mulai masuk ke tahap persidangan. Media lokal memberitakan, nama Arman disebut bukan sebagai pemuda gagah dengan motor baru, tetapi sebagai tersangka penganiayaan terhadap ibu kandungnya. Di ruang sidang, suasana terasa berbeda, lebih formal, lebih menekan. Hakim membaca dakwaan dengan suara tegas. Jaksa memaparkan bukti. Video diputar kembali di layar ruang sidang. Semua orang melihatnya. Arman duduk di kursi terdakwa dengan tangan terlipat. Ia tidak lagi berani mengangkat wajah. Ketika tiba giliran Nurhayati memberikan kesaksian, ruangan menjadi hening. Ia berbicara pelan, tanpa amarah. "Dia anak saya. Saya maafkan dia. Tapi saya juga tidak mau kejadian ini terulang." Kalimat itu mengandung dua hal, cinta dan batas. Hakim akhirnya menjatuhkan putusan, hukuman penjara sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Tidak terlalu lama, tetapi cukup untuk memberi pelajaran. Ketukan palu hakim terdengar tegas. Dan di saat itulah, Arman benar-benar menyadari satu hal. Motor yang ia perjuangkan telah hilang, uang telah habis, harga diri telah runtuh, dan kini kebebasan pun menyusul. Proses hukum tidak hanya menghukumnya secara fisik, ia menghukumnya secara moral. Karena di balik jeru bisi itu, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kesadaran bahwa semua ini berawal dari keputusan yang salah dan amarah yang tak mampu ia kendalikan. Dan sementara ia menjalani hari-hari dalam tahanan, seorang ibu di rumah kecil itu tetap menengadahkan tangan setiap malam, memohon agar anaknya diberi kesempatan untuk berubah. Hari-hari pertama di dalam sel terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Arman, yang biasanya bebas melaju di jalan dengan motornya, kini hanya bisa melangkah beberapa meter di ruang sempit berdinding kusam. Bau lembab dan suara pintu besi yang berderit setiap kali dibuka menjadi pengingat bahwa kebebasannya telah hilang. Di dalam tahanan, waktu berjalan lambat, terlalu lambat. Tidak ada notifikasi ponsel, tidak ada tawa teman-teman warung kopi, tidak ada suara mesin motor yang bisa ia banggakan. Yang ada hanya bunyi langkah sipir, percakapan pelan sesama tahanan, dan pikirannya sendiri yang tak henti memutar ulang kejadian hari itu. Setiap malam ketika lampu diredupkan, Arman memejamkan mata dan selalu melihat adegan yang sama. Ibunya jatuh, tangannya sendiri mendorong, suara tangis yang memanggil namanya. "Aduh nak!" Suara itu kini lebih keras daripada bentakannya sendiri. Di hari ketiga penahanan, seorang petugas memanggil namanya. "Kamu dijenguk." Arman terdiam. Siapa yang akan datang? Teman? Saudara? Ketika ia keluar ke ruang kunjungan, ia melihat sosok yang membuat dadanya sesak.
Nurhayati duduk di kursi plastik dengan tubuh yang tampak lebih kurus dari biasanya. Perban di kepalanya sudah dilepas, menyisakan bekas memar-samar yang masih terlihat jelas. Arman menunduk. Ia tidak sanggup menatap mata ibunya. "Ibu," suaranya serak. Nurhayati tersenyum tipis, senyum yang sama seperti pertama kali melihat motor itu diparkir di halaman rumah. "Ibu bawakan makanan," katanya lembut. Tidak ada kemarahan, tidak ada tuntutan, tidak ada kata, "Kenapa kamu begini?" Hanya makanan dan cinta yang tidak berkurang sedikit pun. Di balik jeruji pembatas ruang kunjungan, Arman merasa lebih terpenjara oleh rasa bersalah daripada dinding besi itu sendiri. "Ibu, maaf," katanya akhirnya, suara pecah. Nurhayati mengangguk pelan. Ibu sudah maafkan dari awal. Jawaban itu seharusnya melegakan, tetapi justru membuat luka di hati Arman semakin dalam. Karena ia tahu, memaafkan bukan berarti melupakan, dan memaafkan tidak menghapus bekas. Setelah kunjungan itu, Arman kembali ke sel dengan langkah berat. Ia duduk di sudut, memeluk lututnya sendiri. Ia teringat semua momen kecil yang dulu ia anggap biasa. Bagaimana ibunya menungguinya pulang malam tanpa tidur. Bagaimana ibunya menyisahkan lauk terbaik untuknya. Bagaimana ibunya tidak pernah sekalipun mengeluh meski lelah. Dan ia membalas semua itu dengan satu tindakan yang terekam dan disaksikan ribuan orang. Hari-hari berikutnya, Arman mulai berubah dalam diam. Ia tidak lagi banyak bercakap dengan sesama tahanan. Ia lebih sering duduk sendiri, menatap kosong ke depan. Setiap suara langkah yang mendekat membuatnya berharap itu kunjungan ibunya lagi. Di dalam penjara, ia bertemu berbagai macam orang. Mereka yang terlibat kasus pencurian, perkelahian, bahkan penipuan. Banyak dari mereka memiliki cerita tentang emosi sesaat yang menghancurkan hidup. Salah seorang tahanan tua pernah berkata padanya, "Kalau emosi sudah ambil alih, akal itu pergi duluan." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti cermin. Arman mulai menyadari bahwa masalahnya bukan hanya soal motor, bukan hanya soal cicilan, tetapi soal egonya yang terlalu besar untuk menerima kegagalan. Ia ingin terlihat sukses, ia ingin dipuji, ia ingin dihormati. Namun ia lupa bahwa rasa hormat sejati bukan datang dari benda, melainkan dari sikap. Malam demi malam berlalu dengan perenungan yang sama. Ia mulai menghitung bukan lagi cicilan, tetapi kesalahan. Ia mulai memikirkan bukan lagi gengsi, tetapi penebusan. Penyesalan memang datang, tetapi seperti biasa, ia datang terlambat. Di luar sana, dunia tetap berjalan. Video itu masih ada di internet. Nama Arman masih disebut dalam bisik-bisik warga. Namun, di balik terali, seorang pemuda perlahan memahami satu hal yang dulu tak pernah ia pikirkan. Kehilangan motor tidak ada artinya dibanding kehilangan kepercayaan seorang ibu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman benar-benar berharap waktu bisa diputar kembali. Bukan untuk menyelamatkan motornya, melainkan untuk menahan tangannya sendiri sebelum semuanya hancur. Waktu berjalan pelan, namun pasti. Proses hukum sudah selesai. Vonis sudah dijatuhkan. Arman harus menjalani masa hukuman yang menjadi konsekuensi dari tindakannya. Di balik jeruji, hari-harinya diisi dengan rutinitas yang sama. Bangun pagi, apel, makan sederhana, lalu kembali ke ruang tahanan. Namun di luar sana, kehidupan Nurhayati tetap berjalan dengan sunyi. Rumah kecil itu terasa lebih kosong dari sebelumnya. Motor sudah tidak ada. Suara bentakan pun tidak lagi terdengar. Tetapi keheningan yang tersisa bukanlah kedamaian. Ia adalah ruang hampa yang dipenuhi kenangan. Setiap pagi Nurhayati tetap bangun sebelum subuh. Ia tetap menyiapkan adonan gorengan seperti biasa. Rutinitas itu bukan sekedar mencari nafkah, tetapi cara bertahan agar pikirannya tidak terus terjebak pada kejadian yang menyakitkan. Tetangga kini bersikap lebih lembut padanya.
Mereka membantu lebih sering. Ada yang sengaja membeli lebih banyak gorengan. Ada yang sekadar duduk menemaninya berbincang. Namun setiap kali percakapan hampir mengarah pada kejadian itu, Nurhayati selalu mengalihkan. "Sudahlah, semua sudah terjadi," katanya pelan. Di malam hari, setelah lelah seharian, ia duduk sendiri di ruang tengah. Lampu kuning redup menerangi wajahnya yang mulai terlihat semakin tua. Di tangannya ada tasbih kecil. Jari-jarinya bergerak pelan. Bibirnya bergetar membaca doa. Bukan doa agar anaknya dihukum lebih berat. Bukan doa agar ia dibalas setimpal. Tetapi doa agar Arman diberi kesadaran. Diberi kesempatan berubah. Diberi hati yang lembut kembali. Beberapa orang bertanya dengan nada heran. "Kenapa masih didoakan, Bu?" Setelah semua yang dia lakukan, Nurhayati hanya tersenyum tipis. "Dia tetap anak saya." Kalimat itu sederhana, tetapi berat. Tidak semua orang mampu memahaminya. Suatu hari, ia kembali menjenguk Arman. Perjalanan ke rumah tahanan tidak jauh. Ia harus naik angkutan umum dan berjalan kaki cukup jauh. Tubuhnya lelah, tetapi langkahnya tetap mantap. Ketika bertemu, Arman terlihat lebih kurus. Wajahnya tidak lagi keras seperti dulu. Tatapannya lebih dalam, lebih sunyi. "Ibu capek datang jauh-jauh?" katanya pelan. "Tidak ada capek untuk anak," jawab Nurhayati tanpa ragu. Kalimat itu menembus pertahanan Arman yang tersisa. Ia kembali menunduk, menahan air mata. "Ibu malu sama orang-orang?" katanya lirih. Nurhayati menggeleng. "Ibu lebih malu kalau anak ibu tidak berubah." Itu bukan teguran keras. Itu bukan ancaman. Tetapi lebih tajam dari hukuman manapun. Arman mulai memahami bahwa ibunya tidak datang untuk menyalahkan. Ia datang untuk memastikan satu hal. Bahwa kejadian itu menjadi titik balik. Bukan akhir. Di rumah, Nurhayati juga menghadapi pertanyaan dari keluarga jauh. Ada yang menyarankan agar ia menjauh dari Arman setelah bebas nanti. Ada yang berkata, orang seperti itu sulit berubah. Namun Nurhayati tetap pada pendiriannya. "Kalau saya tinggalkan dia, siapa lagi yang mau pegang tangannya?" katanya tegas. Ia sadar, hukum bisa menghukum, masyarakat bisa menghakimi. Tetapi perubahan sejati hanya bisa lahir dari kesadaran. Dan kesadaran seringkali tumbuh dari cinta yang tidak menyerah. Malam-malam berikutnya, doa Nurhayati semakin panjang. Ia memohon bukan hanya untuk keselamatan anaknya, tetapi juga agar dirinya diberi kekuatan untuk terus memaafkan tanpa menyimpan dendam. Di sisi lain, Arman di dalam tahanan mulai menulis surat untuk ibunya. Tulisan tangannya tidak rapi. Kata-katanya sederhana. "Ibu, terima kasih masih datang. Saya tidak pantas, tapi ibu tetap ada." Setiap kali surat itu sampai ke tangan Nurhayati, ia membacanya pelan, lalu menyimpannya di dalam lemari kecilnya. Bukan untuk dipamerkan, tetapi sebagai pengingat bahwa masih ada harapan. Ibu yang dipukul, ibu yang diseret, ibu yang menjadi bahan pembicaraan, tetap menjadi ibu yang sama. Yang mendoakan, bukan membalas. Yang memeluk, bukan menjauh. Yang berharap, bukan menyerah. Dan mungkin, disitulah letak kekuatan terbesar seorang ibu. Bukan pada tubuhnya yang kuat, bukan pada suaranya yang keras, tetapi pada kemampuannya untuk tetap mencintai, bahkan ketika hatinya sendiri pernah dihancurkan. Beberapa bulan berlalu sejak vonis dijatuhkan. Waktu memang tidak bisa menghapus kejadian yang telah terjadi, tetapi ia memberi ruang untuk merenung. Bagi Arman, setiap hari di dalam tahanan adalah hari untuk memikirkan ulang hidupnya. Bagi Nurhayati, setiap hari di rumah adalah hari untuk belajar menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Rumah kecil itu kini terasa berbeda.
Tidak ada lagi suara motor meraung di depan pagar. Tidak ada lagi ketegangan mendadak karena tagihan atau telepon penagihan. Namun, keheningan yang datang bukan berarti semuanya kembali seperti semula. Di ruang tengah, masih ada bekas goresan di lantai tempat Nurhayati pernah terjatuh. Ia tidak pernah menutupinya dengan karpet. Bukan karena ia ingin mengingat luka, tetapi karena ia tidak ingin berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Setiap sore, ia duduk di kursi kayu tua dekat jendela. Angin masuk perlahan melalui celah ventilasi. Ia memandangi jalan kecil di depan rumah. Sesekali, anak-anak lewat dengan sepeda. Kadang terdengar suara tawa. Dunia berjalan seperti biasa, meski hidupnya sempat terguncang. Beberapa orang masih membicarakan kejadian itu. Video memang perlahan tenggelam di antara berita-berita baru. Tetapi jejaknya tidak benar-benar hilang. Nama Arman masih sesekali disebut, kadang dengan nada iba, kadang dengan nada sinis. Namun, bagi Nurhayati yang terpenting bukanlah opini orang. Yang terpenting adalah apa yang akan terjadi setelah ini. Suatu hari, ia menerima kabar bahwa masa hukuman Arman akan segera berakhir. Hatinya campur aduk. Ada rasa lega, ada juga rasa cemas. Apakah anaknya benar-benar berubah? Apakah ia mampu menghadapi dunia yang sudah tahu kesalahannya? Ketika hari itu tiba, Nurhayati datang menjemput. Ia mengenakan pakaian sederhana yang paling rapi yang ia punya. Tangannya menggenggam tas kecil berisi bekal. Arman keluar dengan langkah pelan. Wajahnya lebih tirus. Tatapannya tidak lagi liar seperti dulu. Ketika matanya bertemu dengan mata ibunya, ia berhenti beberapa detik, seolah tak yakin pantas untuk mendekat. Nurhayati tidak berkata banyak. Ia hanya membuka tangannya. Arman mendekat, lalu berlutut dan memeluk kaki ibunya. Tangisnya pecah tanpa ditahan. "Ibu, maafkan aku sekali lagi," katanya terseduh. Nurhayati mengusap kepalanya perlahan. "Kamu sudah belajar?" tanyanya lembut. Arman mengangguk. Perjalanan pulang terasa sunyi. Tidak ada percakapan panjang. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi ketegangan, melainkan kehati-hatian. Sesampainya di rumah, Arman berdiri lama di halaman. Tempat itu menyimpan terlalu banyak kenangan. Kenangan bangga, kenangan marah, kenangan malu. Ia masuk perlahan. Duduk di lantai yang sama tempat ibunya pernah terjatuh. "Ibu, aku ingin mulai dari nol," katanya pelan. Nurhayati menatapnya. Mulai bukan dengan motor. Mulai dengan sikap. Kalimat itu sederhana, tetapi syarat makna. Arman mulai membantu ibunya berjualan. Bukan karena terpaksa, bukan untuk pencitraan. Tetapi karena ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk mengejar pengakuan orang lain hingga lupa menghargai orang terdekatnya. Ia bangun lebih pagi. Ia mendorong gerobak. Ia menerima pandangan orang-orang dengan kepala tegak, meski masih ada yang berbisik. Perubahan tidak datang dalam sehari. Tidak semua orang langsung percaya. Tetapi Arman tidak lagi sibuk membuktikan diri dengan benda. Ia sibuk membuktikan diri dengan tindakan. Ia belajar bahwa warisan paling berharga bukanlah motor, bukan uang, bukan gengsi. Warisan sesungguhnya adalah nilai yang ditanamkan orang tua. Kesabaran, kerendahan hati, kemampuan meminta maaf dan memperbaiki diri. Motor yang dulu ia anggap lambang harga diri, ternyata hanya benda. Ia bisa datang dan pergi. Tetapi satu hal yang hampir hilang darinya, kepercayaan seorang ibu, itulah yang paling mahal. Di suatu malam yang tenang, Arman duduk di teras bersama ibunya. "Ibu masih marah?" tanyanya pelan. Nurhayati tersenyum tipis. "Marah boleh, tapi sayang tidak pernah berhenti." Langit di atas mereka gelap, dihiasi beberapa bintang.
Rumah kecil itu masih sederhana. Hidup mereka belum berubah drastis secara ekonomi. Namun ada sesuatu yang kembali tumbuh. Rasa hormat. Warisan sesungguhnya bukanlah benda yang bisa ditarik oleh leasing. Bukan pula reputasi yang bisa hancur oleh video viral. Warisan sejati adalah karakter. Dan bagi Arman, pelajaran paling mahal dalam hidupnya adalah menyadari bahwa kehilangan motor tidak ada apa-apanya dibanding hampir kehilangan doa seorang ibu. Kini ia tahu, harga diri tidak dibangun dari apa yang dikendarai, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan orang yang melahirkannya. Sahabat kisah hati orang tua. Kisah Arman dan ibunya mungkin terasa berat. Mungkin membuat dada sesak. Mungkin juga memancing kemarahan. Namun, sebelum kita menunjuk dan berkata, "Saya tidak akan pernah seperti itu," mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa kali kita meninggikan suara kepada orang tua hanya karena lelah? Berapa kali kita menyalahkan mereka atas kegagalan yang sebenarnya lahir dari keputusan kita sendiri? Berapa kali kita merasa gengsi lebih penting daripada nasihat mereka? Tragedi seperti ini tidak selalu dimulai dari kekerasan besar. Ia seringkali dimulai dari hal kecil. Keinginan terlihat sukses, takut dianggap gagal, enggan mengakui kesalahan. Ego yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali perlahan mengikis rasa hormat. Motor hanyalah simbol. Dalam cerita ini, ia menjadi pemicu. Namun dalam kehidupan nyata, pemicunya bisa apa saja. Uang, warisan, pasangan, gaya hidup, bahkan sekadar komentar di depan orang lain. Yang perlu kita pahami adalah satu hal. Tidak ada tekanan hidup yang membenarkan tangan terangkat kepada orang tua. Tidak ada cicilan yang lebih mahal dari air mata ibu. Tidak ada rasa malu yang lebih berat dari doa orang tua yang terluka. Dan tidak ada gengsi yang layak dibayar dengan hilangnya ridho mereka. Seringkali kita terlalu fokus pada pencapaian luar. Apa yang kita miliki, apa yang orang lihat, bagaimana citra kita di mata publik. Tetapi kita lupa satu ukuran yang jauh lebih penting. Bagaimana sikap kita di dalam rumah. Di luar kita bisa terlihat terhormat. Di media sosial kita bisa terlihat berhasil. Namun di mata orang tua, yang dinilai bukanlah benda, melainkan akhlak. Kisah ini juga mengajarkan sesuatu tentang cinta seorang ibu. Ia dipukul, diseret, dipermalukan di depan tetangga, namun yang keluar dari lisannya tetap doa. Bukan kutukan, bukan dendam. Itulah cinta yang tidak bersyarat. Tetapi jangan salah. Memaafkan bukan berarti membenarkan. Hukum tetap berjalan, konsekuensi tetap ada. Dan memang seharusnya begitu. Karena kasih sayang tanpa batas yang sehat tetap membutuhkan tanggung jawab. Jika hari ini Anda masih memiliki orang tua, jangan tunggu sampai mereka menjadi kenangan untuk menyadari nilainya. Jangan tunggu viral, jangan tunggu penjara, jangan tunggu penyesalan. Hubungi mereka, peluk mereka. Minta maaf meski Anda merasa tidak sepenuhnya salah. Karena seringkali, satu kalimat lembut lebih menyelamatkan daripada 1000 alasan pembenaran. Dan jika Anda sedang berada dalam tekanan hidup, hutang, kegagalan, kehilangan pekerjaan, ingatlah ini. Orang tua bukan musuh. Mereka bukan beban. Mereka bukan kambing hitam atas pilihan yang kita buat. Mereka adalah tempat kita pulang ketika dunia terasa terlalu keras. Sahabat kisah hati orang tua, semoga kisah ini bukan hanya menjadi tontonan, tetapi menjadi cermin. Cermin untuk mengevaluasi diri sebelum semuanya terlambat. Cermin agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama dalam bentuk berbeda. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah menjadi bagian dari ruang yang mengingatkan kita tentang arti bakti, tanggung jawab, dan cinta tanpa syarat.
Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bagikan kepada keluarga dan sahabat. Bukan untuk memalukan siapapun, tetapi untuk mengingatkan. Karena mungkin di luar sana, ada seseorang yang sedang berada di ambang emosi. Dan satu pengingat kecil bisa menyelamatkan masa depannya. Sampai jumpa di kisah berikutnya di channel Kisah Hati Orang Tua. Semoga hati kita tetap lembut. Semoga lisan kita tetap santun. Dan semoga tangan kita tidak pernah lagi menyakiti mereka yang telah membesarkan kita.